Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu pelajaran PMDI dengan judul Kaum Muda dan Pembaruan Islam di Minangkabau yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Zuhri Tauhid MHG dan kami pemakala dan presentator yaitu Fadli Ramadul Afla, Reza Bastian, dan Rizky Asfi. Konten dalam pembahasan ini adalah gerakan pembaharuan Islam yang muncul di awal abad 20 di Minangkabau adalah suatu gerakan perubahan yang terutama didorong oleh corak keberagamaan masyarakat Minangkabau. Atas dasar ini, gerakan pembaharuan itu merupakan reaksi terhadap berbagai problem perkembangan Islam sebagaimana dipahami dan diamalkan di Minangkabau. Sejarah mencatat unsur dominan yang sangat mewarnai perkembangan awal Islam di Nusantara ialah kuatnya pengaruh Sufisme, terutama Sufisme tarekat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Islamisasi Nusantara besar-besaran terjadi pada saat berkembangnya subur Sufisme sebagai implikasi dari jatuhnya Baghdad. Daerah Minangkabau pada gilirannya tidak bisa terhindar dari pengaruh Sufisme tarekat tersebut, sehingga di daerah ini paling tidak sejak awal sejarah Minangkabau Sufisme tarekat tersebut mendominasi perkembangan Islam di Minangkabau. Yang paling menonjol peranannya adalah tarekat Sataria, Qadariyah, dan Naqsabandiyah. Islamisasi Minangkabau lebih terbentuk melalui akulturasi budaya ketimbang proses politik seperti proses Islamisasi daerah lain di Indonesia. Hal ini sayangnya mengakibatkan perkembangan Islam terkesan sangat lambat karena proses yang terjadi tidak melibatkan unsur pemaksaan kekuasaan politik. Walaupun demikian harus diakui, lambat laun eksistensi Islam dalam struktur dan budaya masyarakat Minangkabau sesungguhnya menjadi semakin dominan. Tak perlu juga dipahami, sebagai konvensi, hal ini tidak serta-merta bisa menghilangkan semua unsur lama yang telah ada. Dalam proses tersebut sesungguhnya ialah continuity and change. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pembaruan di Minangkabau. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Khotib. Seorang pelopor dari golongan pembaruan di daerah Minangkabau adalah Syekh Ahmad Khotib yang menyebarkan pikiran-pikirannya dari masa 20 terakhir dari abad yang lalu sampai 10 sampai dengan 15 tahun pertama dari abad ini. Mengenai masalah-masalah di Minangkabau, Syekh Ahmad Khotib terkenal sangat menolak dua macam kebiasaan. Ia sangat menentang tarekat Naqsabandiyah yang sangat banyak praktekkan pada saat itu, seperti ia pun juga sangat menentang peraturan-peraturan adat mengenai hak waris. Kedua hal ini merupakan masalah yang terus-menerus ditentang kemudian oleh pembaruan lain di daerah tersebut. Dan yang kedua adalah Syekh Tahir Jalaluddin. Nah, pengaruh Syekh Tahir pada kolegan atau muridnya ini di Minangkabau dilakukan melalui majalah Al-Imam serta melalui sekolah yang ia dirikan, yaitu Al-Iqbal Islamiyah. Di Singapura ia bersama seorang yang bernama Raja Haji Ali Ahmad pada tahun 1980. Walaupun sekolah ini segera dipindahkan ke Riau, oleh karena itu kesukaran dan keuangan dan kelanjutan dari Riau tadi dilakukan tanpa partisipasi Syekh Tahir. Namun sekolah di Singapura itu telah diambil sebagai model oleh Haji Abdul Hamad dalam mendirikan sekolah Adabiyah di Padang. Haji Ahmad mengunjungi tempat teman-teman atau gurunya ini di Singapura dengan maksud sengaja mempelajari rencana sekolah tersebut. Haji Abdullah Ahmad benar-benar mencontohkan bentuk dan juga moto dari Al-Imam pada majalah yang ia terbitkan di Padang. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Jamil di Jambek. Pada tahun 1918, ia mendirikan suatu lembaga yang sampai sekarang masih terkenal dengan nama Surau Insi Jambo. Surau ini merupakan pusat kegiatan untuk memberikan pelajaran agama, demikian juga merupakan tempat pertemuan bagi organisasi Islam, serta tempat di mana makanan dihidangkan bagi tokoh-tokoh yang diundangnya untuk berdialog tadi. Kira-kira tahun 1913 ia mendirikan di Bukit Tinggi suatu organisasi yang bersifat sosial, Samaratul Ikhwan, yang juga menembak kitab kecil dan brosur-brosur tentang pelajaran agama tanpa maksud mencari keuntungan. Beberapa tahun lamanya Jambek bergerak dalam organisasi ini, sampai pada saat organisasi tersebut diubah menjadi sebuah perusahaan penerbitan yang bersifat komersial. Ketika itu ia tidak turut lagi dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah Haji Abdul Karim Amrullah Haji Rasul. Haji Rasul banyak mengadakan perjalanan keluar daerahnya. Yang terpenting antara ialah kepergiannya ke Malaya
1916 dan ke Jawa 1917. Dalam kunjungannya ke Jawa, ia mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Yang kelima adalah Haji Abdullah Ahmad. Keperluan terhadap pendidikan yang sistematis dan kenyataan bahwa tidak semua anak-anak dari pedagang di Padang dapat masuk sekolah yang didirikan oleh pemerintah menyebabkan Haji Ahmad membuka sekolah adabiyah dengan bantuan pedagang-pedagang ini. Ini terjadi pada tahun 1909 setelah Haji Ahmad mengunjungi sekolah Iqbal di Singapura. Yang keenam adalah Syekh Ibrahim Musa. Syekh Ibrahim Musa memiliki peran yang besar dalam mendirikan lembaga-lembaga modern di Minangkabau. Yang ketujuh adalah Zainuddin Labai Al-Junusi. Berbeda dengan para pembarulan lainnya, Labiyah lebih tertarik pada kehidupan dan kegiatan kalangan bangsawan seperti Mustafa Kami di Mesir daripada Abdu atau Rashid Ridho yang telah banyak memperhatikan soal agama. Baiknya, saya akan memberikan penjelasan tentang lembaga-lembaga pembaharuan Islam di Minangkabau. Yang pertama yaitu Sekolah Adabiyah. Pada tahun 1909, sekolah ini hanya ada 20 orang murid yang kebanyakan di antaranya adalah anak pedagang. Sekolah ini adalah sekolah dasar yang sama dengan sekolah HIS, Holland Inland School. Yang membedakan adalah adanya agama dan Al-Quran yang diajarkan secara wajib. Pada tahun 1915, sekolah ini menerima subsidi dari pemerintah. Namanya pun diubah menjadi Holland Malaysia School Adabiyah. Kepalanya adalah seorang Belanda sehingga pelajaran agama agak kurang diperhatikan. Dan sejak saat itu, tiang tumpuan bagi para pembaharu menjadi hilang. Yang kedua yaitu Surau Jembatan Besi. Surau ini mulanya memberikan pelajaran yang biasa seperti fikih dan tafsir Quran. Namun dengan masuknya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul mengajar di surau tersebut, pelajaran lebih ditekankan pada ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Maksudnya agar para siswa dapat mempelajari sendiri kitab-kitab yang diperlukan sehingga lambat laun Islam semakin dikenal dari kedua sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan maksud akhir dari Surau Jembatan Besi ini didirikannya sekolah Tawalib. Yang ketiga yaitu Sumatera Tawalib. Haji Jalaluddin Thaib pada tahun 1919 mengintroduksi cara-cara mengajar modern ke dalam Tawalib, sistem berkelas yang lebih sempurna. Pada tahun berikutnya, Thaib menjadi ketua dari Sumatera Tawalib. Pada waktu itu, organisasi tadi telah berkembang dan meluas melebihi kegiatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan organisasi tersebut menjadi suatu badan yang bisa mengawasi dan membina sekolah itu sendiri. Yang keempat yaitu Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya pada semua bekas para pelajar dan guru-guru yang tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan lembaga pendidikan tersebut. Dan pada tahun berikutnya, organisasi tersebut berubah menjadi Persatuan Muslim Indonesia. Dan pada tahun 1932, organisasi ini berubah menjadi partai politik yang kemudian disikap menjadi PERMI. Pada masa ini datang dua anak muda yaitu Ilyas Yaqub dan Mukhtar Lutfi. Mereka bergabung dengan Tawalib sebagai guru dan memberikan bimbingan dalam bidang politik, sehingga sekitar tahun 1933 PERMI menderita tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah. Pemimpin-pemimpin dibuang termasuk guru-guru yang mengajar di Tawalib. Yang kelima, Diniyah dan Al-Madrasah Al-Diniyah. Pendidikan putra-putri dalam rangka pembaharuan. Di samping yang telah dikerjakan oleh Haji Abdullah dengan sekolah adabiyah, merupakan suatu inisiatif dari Zainuddin Labiyah. Ia mendirikan sekolah diniyah pada tahun 1915 yang merupakan suatu perkembangan dari Surau Jembatan Besi. Tekanan yang diberikan dalam pelajaran adalah ilmu pengetahuan umum seperti sejarah, ilmu hitung, dan bahasa. Dengan bantuan persatuan murid-murid diniyah school yang didirikan atas anjuran Labiyah, Rahma mendirikan pada tanggal 1 November 1923 sebuah sekolah khusus untuk putra-putri dengan nama Al-Madrasah Al-Diniyah. Selain itu, Rahma juga mengadakan pemberantasan buta huruf di kalangan ibu-ibu yang lebih tua. Perkembangan kedua bagian dari sekolah diniyah ini kemudian berjalan lancar, dan dalam tahun 1937 sebuah sekolah guru untuk putra didirikan yang disusul tak beberapa lama kemudian oleh pembukaan sekolah yang sama untuk putra. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.